Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islam sebagai agama yang komprehensif, Islam sebagai agama yang universal, dan Islam sebagai agama yang mengatur semua lini kehidupan manusia nyaris 24 jam. Islam memberikan panduan, aturan, syariat yang dilakukan oleh manusia sehingga dapat kita klasifikasi bahwa Islam mengatur cara kita bagaimana di dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Dan yang kedua, Islam mengatur bagaimana cara kita di dalam berinteraksi secara sosial kepada sesama manusia atau kepada masyarakat di sekitar kita. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sedikit mengurai perilaku, moralitas ataupun akhlak yang harus dimiliki oleh pribadi seorang muslim manakala kita di dalam berhubungan dengan sesama manusia, agar kehadiran kita tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan kepada saudara kita, tetapi kehadiran kita menjadi orang yang justru diharapkan kehadirannya oleh masyarakat kita. Karenanya kita harus mempunyai setidaknya 5 perilaku di dalam kita bersikap. Yang pertama, harus adil. Adil di sini merupakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang termaktub di dalam Al-Quran dan termaktub di dalam Al-Hadis, bahwa adil merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti dilakukan. Siapapun orangnya, apapun profesinya, dan mungkin apapun jabatannya, meski harus berlaku adil. Karena keadilan akan melahirkan sebuah ketentraman, keadilan melahirkan sebuah kenyamanan dan kedamaian kepada manusia lain dan masyarakat yang lain. Sehingga dikatakan di dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian bil adli, untuk berlaku adil. Bahkan pada surat yang lain, surat Al-Maidah ayat 8 diterangkan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada abil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya garis bawahi dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita orang yang beriman, ta'dilu, berlaku adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan, perilaku adil akan mengantarkan manusia menjadi pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian yang kedua, sebagai pribadi muslim harus mempunyai sikap jujur. Jujur kepada siapapun, kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, karena kejujuran juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat At-Taubah ayat 119 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Artinya apa? Kejujuran ini merupakan implementasi dari kepribadian, ketakwaan seseorang. Di era sekarang ini tidak sedikit kejujuran itu terkikis.
Kenapa demikian? Karena tidak sedikit kita temukan para pejabat-pejabat kita melakukan korupsi, melakukan pembohongan, manipulasi, kemudian data-data yang tidak jelas. Itu sebuah perilaku yang tidak dibangkitkan oleh jiwa-jiwa jujur ini. Karenanya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk terus berperilaku jujur. Di dalam hadis yang lain, dakma ya ribuk ila malaya ribuk fa inna sadqatu ma'ninatun wa innal qadibah riyabtun. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kalian pada apa yang tidak meragukan kalian. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan kedustaan, penipuan akan menggelisahkan jiwa. Jadi jelas, seorang yang bersifat, yang mempunyai sifat jujur dimanapun dia berada, apapun tugas yang diberikan kepadanya, dia tidak merasa resah dengan tanggung jawab yang diberikan. Karena kenapa? Karena dia berbicara sesuai fakta, bekerja sesuai kebutuhan. Jadi sekali lagi, jujur menjadi sifat yang mesti dilahirkan oleh kita sebagai pribadi muslim. Yang ketiga, sebagai seorang muslim harus mempunyai sikap dan sifat yang penuh tanggung jawab atas tugas-tugas yang diembannya, atas perbuatan-perbuatan yang dikerjakannya, karena setiap perilaku kita mesti harus dipertanggungjawabkan, baik kepada atasan kita, lebih-lebih perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam surat Al-Mudaththir ayat 38 dikatakan, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Kalau perbuatan baik, maka kelak perbuatan kita akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika perilaku kita buruk, juga akan dibalas dengan konsekuensi dari perbuatannya, dengan perbuatan dosa dan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, dan apapun pula kesibukan kita, baik itu bersifat duniawi ataupun yang bersifat ukhrawi, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Al-Hadis Al-Awkamakon. Yang keempat, sebagai seorang muslim harus melahirkan sifat-sifat toleransi, menumbuh kembangkan sifat toleransi kepada siapapun sesama manusia, meski kepada orang yang berbeda agama sekalipun, berbeda keyakinan sekalipun, kita harus menumbuhkan sifat-sifat toleransi dalam arti kita harus saling menghargai, hormat menghormati, karena perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini merupakan sebuah sunnatullah, sebuah kejadian yang Allah jadikan dengan kehendaknya. Dan bahkan ada berbagai suku, berbagai bahasa, ada berbagai ras. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya dengan perbedaan itu, yang satu saling membutuhkan,
yang satu lagi saling membutuhkan. Artinya sehingga terciptalah suatu kehidupan. Tidak kita artikan dengan perbedaan yang akan menimbulkan sebuah perpecahan, sebuah permusuhan. Sebagai seorang muslim, Rasulullah sudah memberi contoh bagaimana seorang muslim itu di dalam berhubungan secara muamalah, secara ekonomi. Dan di zaman dahulu Rasulullah pun sudah terbiasa hidup dan melakukan transaksi perdagangan dengan orang-orang non-muslim atau orang-orang di luar muslim. Tapi dalam hal beragama ini merupakan menjadi pilihan kita, sehingga dikatakan di dalam Al-Quran yang mungkin cukup populer untuk didengarkan, yaitu surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Artinya di dalam beragama kita mempunyai pilihan-pilihan masing-masing. Kita punya pilihan sendiri-sendiri. Karenanya kita sebagai pribadi muslim harus melahirkan sikap-sikap toleran agar terjadi sebuah kehidupan atau sebuah komunikasi yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat dari Ibnu Abbas, qala li Rasulillah ayyul abyar ahabbu ilallah. Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasul menjawab, qala al-hanifiyah asy-syamhah. Beliau menjawab, agama yang paling disukai, dicintai oleh Allah yaitu agama yang lurus dan toleran. Jadi Rasulullah mengajarkan sikap-sikap toleran ini yang perlu dikembangkan oleh kita. Tentu toleransi kita ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang kita harus perhatikan. Tidak toleran yang kebablasan. Artinya apa? Kita toleran pada non-muslim sehingga kita mengikuti ritualnya, ibadahnya, padahal semua itu bukanlah hal yang benar. Kita toleran dalam hal-hal hubungan muamalah, tapi hubungan di dalam beragama kita masing-masing tetap lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Berikutnya, sebagai pribadi muslim harus pandai-pandai peduli kepada lingkungan yang ada pada sekitar kita. Karena bagaimanapun musibah yang terjadi seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya, itu tidak lebih akibat perilaku kita sebagai manusianya sendiri yang seenaknya melakukan perusakan terhadap ekosistem yang ada di sekitar kita. Karenanya dikatakan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, Doharul fasyadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah dari tangan-tangan manusia, agar mereka merasakan
dari apa yang telah ia perbuat. Artinya, andai saja manusia itu tidak melakukan perusakan-perusakan, tetapi menjaga apa yang sudah diciptakan oleh Allah, maka kita yakin tidak akan terjadi berbagai bencana dan musibah. Di ayat lain dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas bumi setelah oleh Allah bumi itu diperbaiki. Artinya awalnya Allah menciptakan kebaikan, cuman karena keresahan, keserakahan manusia, sehingga apa yang terjadi hari ini banyak musibah dan bencana, agar mereka menikmati, merasakan atas perbuatan yang dilakukannya. Karenanya kita sebagai muslim harus pandai-pandai melahirkan jiwa kepedulian terhadap lingkungan kita, sehingga dikatakan di dalam sebuah hadis, mamin muslimin gorosa gorson fa'akala minhu insanun aw dabbatun illa lahu bihi sodaqoh. Tidaklah orang Islam yang menanam sebuah pohon, lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, niscaya akan dituliskan baginya sebuah pahala seperti pahala sedekah. Hadis ini sangat luar biasa, memberikan motivasi untuk kita memberikan yang terbaik kepada makhluk-makhluk Allah, kepada tanaman-tanaman, kepada hewan-hewan, untuk terus dijaga dan dilestarikan sebagai anugerah kita mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau cara penyampaian yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka niscaya nikmatnya akan aku tambah. Apabila kita mengkufuri atas karunia Allah, kita tidak dijaga dengan baik, tidak menjaga dengan baik, kita tidak perlakukan dengan baik, sesungguhnya siksaku amat pedih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.